Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi pada kelas 8. Dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi seperti kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, dapat mengetahui apa itu relasi dan fungsi. Yang kedua, dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Dan yang ketiga yaitu dapat membedakan fungsi dan bukan fungsi. Untuk materi pertama itu mengenai relasi. Apa itu relasi? Menurut bahasa, relasi adalah hubungan. Dan dalam matematika, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contohnya, himpunan A terdiri dari Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Kemudian untuk himpunan B terdiri dari soto, sate, bakso, dan rawon. Relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah memesan, menyukai, menjual, memasak, dan lain-lain. Cara menyatakan relasi. Ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Untuk yang pertama itu diagram panah. A menyukai B, di mana himpunan A terdiri dari Ade, Budi, Cici, dan Dodo, dan himpunan B terdiri dari soto, sate, bakso, dan pecel. Di sini relasinya yaitu menyukai. Jadi kita dapat memasangkan himpunan A dengan himpunan B. Misalnya, Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso. Karena relasinya menyukai, jadi seseorang bisa lebih menyukai lebih dari satu. Misalnya, Dodo menyukai pecel dan Dodo juga menyukai sate. Untuk yang kedua itu himpunan pasangan berurutan. Di mana himpunan A dengan himpunan B telah kita pasangkan. Kemudian untuk membuat himpunan pasangan berurutannya yaitu menggunakan kurung berawal. Ade menyukai sate berarti Ade, sate. Budi, soto, Cici, bakso. Dan untuk Dodo karena dia menyukai lebih dari satu, maka dibuat Dodo menyukai pecel dan Dodo menyukai sate. Ditutup dengan kurung kurawal. Yang ketiga, cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Caranya, Ade menyukai sate. Jadi untuk yang X kita buat himpunan A itu Ade, Budi, Cici, dan Dodo, dan untuk Y kita buat soto, sate, bakso, dan pecel. Dimana Ade kita hubungkan dengan sate, Budi kita hubungkan dengan soto, Cici kita hubungkan dengan bakso, dan Dodo kita hubungkan dengan sate dan pecel. Di mana himpunan yang kiri selalu mendatar. Selanjutnya yaitu macam-macam relasi yang sering dipakai. Yang pertama, relasi setengah dari. A setengah dari B, maksudnya adalah himpunan A setengah dari himpunan B. Di mana 2 setengah dari 1. Kita hubungkan 2 setengah dari 1. 4 setengah dari
8, 6 setengah dari 12, 10 setengah dari 20. Dan selanjutnya relasi kuadrat dari A kuadrat dari B. 4 merupakan kuadrat dari 2, karena 2 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya 9 adalah kuadrat dari 3, 16 adalah kuadrat dari 4, dan 100 adalah kuadrat dari 10. Untuk materi selanjutnya itu mengenai fungsi. Pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu ke anggota himpunan B. Setiap anggota himpunan di sini digarisbawahi bahwa setiap anggota himpunan ke tempat satu. Ciri-ciri fungsi yang pertama, anggota A punya pasangan semua dan anggota A pasangan. Contoh fungsi. Mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan? Untuk melihat fungsi atau bukan, kita dapat melihat dari himpunan A. Apakah himpunan A tersebut memiliki tepat satu pasangan dan memiliki pasangan? Kita lihat bahwa untuk yang pertama memiliki tepat satu pasangan, berarti ini merupakan fungsi. Dan untuk kedua juga memiliki tepat satu pasangan, berarti ini juga merupakan fungsi. Dan untuk yang ketiga, karena Q memiliki dua pasangan, maka ini bukan fungsi. Dan selanjutnya, karena R tidak memiliki pasangan, maka ini bukan disebut dengan fungsi. Dan karena P dan Q memiliki tepat satu pasangan, berarti ini merupakan fungsi. Selanjutnya, mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan? Dilihat dari contoh di bawah ini. A, B, C, dan D. Kita lihat himpunan yang awalnya itu P, Q, R, 1, 2, 3, 1, 2, 2, dan 1, 2, 3. Untuk yang A, itu merupakan fungsi, karena P, Q, R hanya memiliki tepat satu pasangan, berarti itu merupakan fungsi. Dan untuk yang B, itu juga merupakan fungsi, karena memiliki tepat satu pasangan. Dan untuk yang C, itu bukan merupakan fungsi, karena 2 memiliki dua pasangan, yaitu 2,4 dan 2,5. Untuk yang D itu merupakan fungsi karena memiliki tepat satu pasangan. Contoh soal. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. Daerah hasil dari relasi tersebut adalah, untuk melihat relasi, kita dapat menentukannya dengan cara kita lihat satu itu pasangannya kemana, berarti kan ke B. Jadi pasangan A ini dipasangkan dengan B yang mana 1, 4, 9, dan 16. Jadi itu merupakan daerah hasil dari fungsi tersebut. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa daerah hasil adalah anggota himpunan daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan pada himpunan asal atau domain. Kodomain adalah himpunan B dan domain adalah himpunan A. Jadi himpunan daerah hasil dari relasi tersebut adalah 1, 4, 9, dan 16. Yang kedua, perhatikan diagram di bawah ini, K dan L. Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah, kita lihat pembahasannya. Daerah asal ditunjukkan oleh himpunan K dan daerah kawan ditunjukkan oleh himpunan L. Setiap tanda panah dari daerah asal memetakan ke daerah kawan atau himpunan L dengan cara setengah dari. Jadi, relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah setengah dari. Dapat dilihat bahwa negatif 3 setengah dari negatif 6, min 1 setengah dari negatif 2, 1 setengah dari 2, dan 2 setengah dari 4. Jadi, relasi yang tepatnya yaitu adalah setengah dari. Jadi, demikianlah pembahasan kita mengenai materi relasi dan fungsi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.